KPU ada peraturan yang baru ya bahwa 30 tahun per 1 Januari 2025. Makanya saya katakan kenapa nggak sekalian aja per 30 tahun pada saat ulang tahun Kaisang. Ada perannya. Iya, putusan ini seolah-olah mau menyamakan dengan ulang tahun Kaisang agar Kaisang eligible bisa untuk nyalon baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Kalau dibilang apakah ini bermuatan politik, ya pakai teori post factum aja. Siapa yang diuntungkan dengan putusan ini? Ya Gibran Rakabuming lah. Siapa yang diuntungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Gibran Rakabuming. Siapa yang diuntungkan dengan putusan Mahkamah Agung? Kaisang Pangarep. Ya, karena mereka yang diuntungkan dan mereka anak-anak presiden, ya maka ya kita bisa mengatakan ini penuh dengan muatan politik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya dibantu oleh teman saya yang paling hebat, Levi Rumbewaz. Namamu Levi apa Lev? Mauntu. Levi Mauruntu. Levi Mauntu. Oh, Levi Mauntu. Oke. Lev, apa yang mau ditanyakan Lev? Mewakili sobat RH sekalian. Banyak bang. Oke, banyak apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau tanya? Ya saya bisa menjawab sepanjang saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab ya saya akan jawab. Silakan Lev. Oke, saya ada 7 pertanyaan sih terkait juga dari masyarakat, terus berita-berita yang lagi viral hari ini terkait Kaisang. Tapi setidaknya masyarakat kadang-kadang juga ingin tahu ya. Kita kalau orang-orang hukum yang pakar-pakar mungkin udah mengetahui ya tentang putusan sengketa atau bagaimana. Tapi ada masyarakat yang ingin ketahui apa bedanya MK sama MA. Oke. Jadi ini kaitannya dengan putusan Kaisang itu ya? Iya. Ya, jadi saudara sekalian barangkali di antara kita banyak yang sudah tahu ya. Tapi kita juga menghormati orang yang mungkin belum tahu. Kenapa kok diajukan ke MA bukan MK lagi kan? Karena kan yang populer lalu MK. Ya, lalu apa bedanya MA dan MK? Jadi begini, kalau kita belajar ilmu perundang-undangan ya, salah satunya kan ada yang namanya pengujian terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara gini Lev ya, kalau kita bicara undang-undang, undang-undang itu dalam arti yang spesifik itu produk DPR dan pemerintah. Itu yang spesifik. Tapi kalau undang-undang dalam pengertian umum itu segala peraturan perundang-undangan. Wah ini melanggar undang-undang. Ya. Maksudnya melanggar aturan. Jadi itu generik dari peraturan itu undang-undang lah kira-kira begitu. Tapi kalau yang spesifik, spesiesnya ya undang-undang itu ya produk DPR bersama presiden ya. Undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan dan lain sebagainya. Undang-undang tentang pemberantas tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Nah di Indonesia ini memang ada 2 pengujian undang-undang. Satu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu Mahkamah Konstitusi kewenangannya. Jadi undang-undang produk DPR tadi diujinya di MK. Lalu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Di bawah undang-undang? Ya, di bawah undang-undang itu mulai dari peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga peraturan-peraturan menteri. Permen. Peraturan KPU juga masuk, peraturan Mahkamah Agung juga masuk. Karena itu semua produk di bawah undang-undang. Karena semua peraturan itu di bawah undang-undang kecuali 2 saja yang di atas undang-undang, yaitu TAP MPR dan Undang-Undang Dasar itu sendiri yang di atas undang-undang. Nah, kalau pengujian terhadap TAP MPR kita belum tahu. Tapi secara teoritis ya MPR sendiri yang mengujinya, ya. Kalau undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, kalau peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Karena yang diuji itu adalah peraturan KPU kan, maka dibawanya ke Mahkamah Agung, ya. Karena yang dipersoalkan itu adalah frase yang menyatakan bahwa calon gubernur, bupati, wali kota itu berusia sekurang-kurangnya untuk gubernur aja ya, 30 tahun pada saat ditetapkan sebagai calon. Nah, Partai Garuda yang mengajukan permohonan mengatakan, nah, ini soal batas usianya ya, Pak? Ya, ditetapkan sebagai calon itu katanya ditetapkan sebagai calon tersebut itu tidak ada di undang-undang, bertentangan dengan undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017, ya kan? Nggak ada itu katanya. Karena itu dia hapus. Dia hapus tapi dia tambahi lagi. Berusia 30 tahun sejak dilantik. Nah, sekarang KPU ada peraturan yang baru ya, bisa dilihat tuh di RHC ya, bahwa 30 tahun per 1 Januari 2025. Makanya saya katakan, kenapa nggak sekalian aja per 30 tahun pada saat ulang tahun Kaisang. Ada perannya. Iya. Karena ulang tahun Kaisang tanggal 25 Desember 2024. Jadi putusan ini seolah-olah mau menyamakan dengan ulang tahun Kaisang agar Kaisang eligible bisa untuk nyalon baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Nah, itu masalahnya. Cuma Lev ya, sekalian saja. Sekarang undang-undangnya ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi oleh 2 orang mahasiswa. Mereka minta bahwa ya putusan MA itu kurang lebih ya salah. Tapi mereka bukan menguji putusan MA, tapi mereka menguji undang-undangnya. Oh, bukan udah final? Nah ini memang agak untuk awam tuh agak bingung dia nantinya. Iya. MA kan menguji peraturan KPU-nya. Yang diuji itu yang level bawahnya. Ini yang diuji yang level atasnya. Kalau level atasnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 30 tahun itu pada saat ditetapkan sebagai calon, maka gugur yang ini dengan sendirinya. Karena ini peraturan di bawah undang-undang PKPU. Jadi ini akan meniadakan putusan MA itu akan gugur dengan sendirinya bila mana MK menafsirkan undang-undang yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Mahkamah Agung. Dan ini pernah terjadi dulu. Pada tahun 2009, pada waktu itu saya kebetulan lawyernya PKS, yaitu soal penghitungan alokasi kursi tahap ketiga kalau tidak salah pada waktu itu, di mana itu merugikan partai-partai kecil dan hanya menguntungkan partai-partai besar, terutama pada waktu itu Demokrat dan Golkar serta PDIP sebagai partai-partai dengan jumlah kursi terbanyak ya pada waktu itu. Begitu Lev, masih bingung? Kalau masih bingung jangan Bang. Jangan di merasa udah ngerti. Kalau bingung ya nggak apa-apa gitu. Nggak, Bang, ini ya artinya itu udah jelas ya tadi ya. Artinya memang berarti kalau MK itu putusannya Pilpres. Kalau MA Pilkada. Oh enggak ada kaitannya. Oh enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya. Kalau MA itu menguji peraturan di bawah undang-undang. Peraturan. Makanya yang diuji PKPU, peraturan KPU. Oh berarti keputusan MA bisa naik ke MK juga dong? Bukan begitu, yang diuji undang-undangnya. Undang-undangnya. Agak berat juga. Yang diuji undang-undangnya. Jadi ini menguji peraturan KPU, ini menguji undang-undangnya. Karena yang diuji ini lebih tinggi, maka kalau seandainya putusan MK dan MA berbeda, yang dia dijadikan acuan putusan MK. Nah, kita sedang menunggu ya putusan MK-nya, gitu. Menurut Abang, MA syarat kepentingan politik nggak? Ini bukan pertanyaan tata negara ya, sesungguhnya. Ini gini, memang ya. Makanya kadang-kadang kita agak diprotes orang juga karena ilmu hukum tata negara itu memang berimpit sama politik. Kadang-kadang analisis tata negara itu sama analisis politik itu
yang nggak jauh berimpit. Nah pertanyaannya ditanyakan kepada saya, apakah ini penuh dengan motif politik atau enggak gitu ya? Tapi minimal masyarakat tahu lah. Oke, apa tadi pertanyaan persisnya? Ya ada motif politiknya. Nah, Kepentingan politik lah. ya kepentingan politiknya ya sudah jelas kan. Cara untuk mengetes kepentingan politik itu pakai teori post factum aja. Teori post factum itu kita menilai setelah kejadian kan. Ya. Ya sederhana, siapa yang diuntungkan dengan putusan ini kan Gibran Rakabuming. Maka ya sama seperti Gibran kemarin, siapa yang diuntungkan ya kan? Padahal nanti mereka mengatakan kan bukan kami yang mengajukan permohonan kan? Dalam kasus Gibran yang mengajukan permohonan kan namanya Almas Sakib Biru. Dia orang yang katanya ingin bercita-cita jadi presiden. Dia kagum dengan Gibran kan begitu. Nah ini yang mengajukan Partai Garuda yang katanya ingin memberikan kesempatan kepada anak muda. Padahal partai itu nggak ada kursi di mana-mana. Artinya kesempatan dia untuk mencalonkan diri itu hampir nggak ada, ya kan? Atau mungkin mikirnya momentum kali ini ya, untuk. Tapi yang paling elektoral gampang adalah ya tentu mungkin ada kekuatan yang bekerja di atas mereka kan. Jadi kalau dibilang apakah ini bermuatan politik ya pakai teori post factum aja. Siapa yang diuntungkan dengan putusan ini? Ya Gibran Rakabuming lah. Siapa yang diuntungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Gibran Rakabuming. Siapa yang diuntungkan dengan putusan Mahkamah Agung? Kaisang Pangarep. Ya kan? Ya, karena mereka yang diuntungkan dan mereka anak-anak presiden, ya maka ya kita bisa mengatakan ini penuh dengan muatan politik lah, ya kan? Begitu pakailah lagi. Oke, apalagi Lev? Oke. Bang, ini dalam putusan MA, ya. Ini aku bacakan aja deh. Ya. Di halaman 58 disebutkan bahwa dalam sistem tata negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan badan dan alat kelengkapan negara termasuk para pejabat yang mendudukinya. Ya. Menurutnya, MA secara konstitusional bertugas untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya. Sedangkan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang adalah tugas MK. Terhadap undang-undang dasar. Ya. Lalu pertanyaannya? Apa dalam ini Bingung atau kamu? kajian atau tanggapan dari Bang Refli seperti apa? Enggak, itu sudah saya jelaskan tadi. Iya. Ya. Walaupun tadi ya. Iya, jadi memang ada yang namanya pembagian tugas, division of labor ya. Satu bertugas menguji peraturan undang-undang setingkat undang-undang yaitu terhadap undang-undang dasar. Kan tata urutan perundang-undangan itu adalah undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, atau di sampingnya peraturan menteri, peraturan KPU, peraturan BI dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali. Kalau makanya MK enak, MK cuma undang-undang doang, tapi peraturan di bawah undang-undang itu adalah Mahkamah Agung. Nah, jadi ini adalah semacam division of labor atau pembagian tugas antara MK dan MA. Bukan siapa yang lebih tinggi, tapi bahwa MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Karena itu MK di luar negeri disebut dengan Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Karena dia menjadi the guardian of the Constitution, menjaga konstitusi. Kan begitu? Mahkamah Agung itu disebut Supreme Court, ya kan? Yaitu pengadilan tertinggi, karena di Amerika nggak ada Mahkamah Konstitusinya. Karena itu yang Supreme cuma satu, yaitu Mahkamah Agung Amerikanya. Nah, karena itu sekarang ini mereka berbagi tugas di Indonesia. Menguji undang-undang urusan Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang di bawah peraturan di bawah undang-undang Mahkamah Agung. Itu semacam division of labor atau pembagian tugas. Kalau sudah real begini saya tahu beratnya menjelaskan. berat. Kelihatannya gampang bagi kita, bagi saya atau bagi orang yang sudah paham, tapi ternyata berat juga. Oke. Terus silakan. Nah, Bang, ini kan putusan 3 hari ini nih memang mengganggu juga ya. Itu. Menurut Abang mengapa secepat itu? Oke. Ya tadi sekali lagi. Kok sekarang masyarakat bisa ini atau orang-orang hukum pasti ini prematur dong. Bukan prematur, Bukan, ya? maksudnya terlalu cepat dalam pengertian ini seperti nggak dipikirin lagi.
kok cepat sekali gitu. Kalau hitungan saya bukan 3 hari tapi 2 hari ya efektifnya. Tanggalnya 3 hari tapi 2 hari efektif kerjanya kan. Seolah-olah tidak dipikirkan lagi dan seolah ada ketergesa-gesaan. Nah ini kan justru orang bertanya kan. Makanya saya katakan secara post factum ya sepertinya MA pun sudah dikendalikan juga dalam putusan ini. Seperti MK dikendalikan kan. Kita frankly speaking lah. Kita ngomong apa adanya kan. Jadi tidak proper. Harusnya kan ya paling tidak dia harus lebih teliti, hakim-hakim Mahkamah Agung yang memutuskan ini, bahwa KPU itu tidak salah dalam konteks ini. Memang yang namanya calon gubernur, calon bupati, calon wali kota disebut calon ketika ditetapkan sebagai calon. Sementara kalau dia sudah diangkat namanya bukan calon lagi, tapi sudah calon terpilih. Jadi ada istilahnya ada bakal calon, ada calon terpilih, ada ya pejabatnya. Kalau dia gubernur-gubernur, bupati-bupati, kan begitu. Jadi kalau persisnya gini, ada bakal calon gubernur, ya kan? Atau bakal calon wakil gubernur, ada calon gubernur atau calon wakil gubernur, ada calon gubernur terpilih atau calon wakil gubernur terpilih dan ya, kemudian ada gubernur dan wakil gubernur. Itu stage-nya. Nah yang diatur adalah stage calonnya. Ngapain dilantiknya? Kalau soal dilantik itu sudah bukan urusan KPU lagi. Pelantikan itu urusan presiden yang dibantu oleh Menteri Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri. Begitu. Makanya orang mengatakan ini heran. Hal yang sudah benar kok dijadikan disalahkan gitu. Apalagi Lex. Artinya ini left behind. Artinya ini semacam pola yang sama juga ya diterapkan. Iya kurang lebih. Jadi memang makanya orang bilang ini mahkamah adik, tadi mahkamah kakak ya kan. Ya memang polanya kurang lebih sama ya. Tetapi ya sekali lagi saya hanya ingin melihat ini dalam perspektif hukum tata negaranya. Dalam perspektif hukum tata negaranya saya mengatakan harusnya putusan Gibran itu ditolak, ya kan? Dan ini harusnya juga ditolak karena nggak ada, pertama yang mengajukan itu nggak ada kaitannya seperti Gibran yang mengajukan seorang mahasiswa, apa kaitannya dia dengan Pilpres? Sementara Gatot Nurmantio, saya pernah mewakili Gatot Nurmantio, mewakili Ketua DPD Lanyala, anggota DPD, beberapa anggota DPD ditolak legal standingnya ketika mempermasalahkan presidensial threshold. Loh kok si Almas Sakib Biru yang mahasiswa dikabulkan hanya dengan alasan bahwa dia pengen bercita-cita ingin jadi presiden dan dia kagum dengan Gibran. Lah sementara Gatot Nurmantio memang dekat untuk jadi calon presiden kan dikabulkan. Kan begitu. Jadi Bang, jadi artinya gini kan, kita kan perlu juga mencerahkan masyarakat ya. Yang kemarin kita sudah dipertontonkan dengan keadaan kakaknya ini nih. Tiba-tiba kita mau diulangkan lagi dengan pola yang sama ya. Gitu tuh. Apa masyarakat kita berpikir masa kita ibarat kasarnya masa mau dibodoh-bodohin lagi ya begitu. Gimana itu Bang? Ya saya nggak ngerti kalau soal masyarakat ini kan bukan wilayah kita, bukan wilayah hukum tata negara lagi kan. Artinya kan akan ada efek elektoral juga kan untuk keterpilihan nanti. Saya baca LSI misalnya mengatakan hari ini siapapun yang menggandeng Kaisang itu akan menang di Pilkada Jawa Tengah. Ngeri juga tuh. Iya, karena tingkat pengenalannya dia tinggi, nomor 2. Nomor 1 Lutfi itu Kapolda. Jadi artinya ya memang dari sisi popularitas ya anak-anak Jokowi pastilah populer lah. Nah itu kan kalau kita bagi klasternya dari zaman ke zaman kan pasti apakah dia populernya di zaman Gen Z atau milenial itu sehingga merepresentasikan salah satu lembaga survei itu siapapun berpasangan dengan Kaisang pasti menang. Ya dia kan semua populasi dia melakukan survei di semua populasi dan katanya artinya gini, kenapa Kaisang dipaksakan untuk nyalon? Ya this is the time karena bapaknya masih jadi presiden.
Kalau bapaknya nggak jadi lagi presiden, ya siapa yang mau peduli? Tapi jangan salah, besok kakaknya kan masih wakil presiden. Sama aja. Ya, cuman kita tidak tahu apakah kakaknya sepowerful Wewenangnya berbeda. Ya, karena wakil presiden kan sebenarnya cuma ban serep aja. Kalau ban utamanya lancar, jalan-jalannya, ya ban serep nggak kepake. Bahkan to some extent ya, wakil presiden itu lebih sedikit kerjanya dibandingkan menteri. Coba lihat wakil presiden kita lebih berkurang kan? Wakil presiden kita kan santai dia gitu. Itu apa lagi? Menurut Abang, ya, Kaisang dengan putusan ini ya, dia benar nggak untuk maju pilkada DKI? Kalau saya lihat terakhir ini ya, kalau pilkada DKI mungkin berat. Kenapa? Artinya kan masih banyak kan ada orang-orang, tapi banyak juga yang underestimate walaupun dia seorang. Bukan, maksudnya gini, kalau dia di pilkada DKI agak berat karena Anies, Ridwan Kamil dan Ahok itu pemuncak klasmennya. Kalau ibaratnya sepak bola Serie A atau Premier League kan, pemuncak klasmennya itu Anies, Ridwan Kamil, Ahok. Nah, bukan Kaisang. Jadi Kaisang itu mungkin untuk wakil gubernurnya. Tapi kalau wakil gubernur, dia cuma ingin jadi wakil gubernur sementara kesempatan untuk jadi gubernur sangat mungkin ada. Menurut saya, kelihatannya sekarang Kaisang mau digeser ke Jawa Tengah. Bisa jadi dia berpasangan sama Lutfi itu. Yang dari Gerindra itu, yang calon Gerindra. Apakah ini cuma Lutfi strategi? itu Kapolda Jawa Tengah. Dia masih aktif atau enggak? Kayaknya masih aktif. Bentar lagi pensiun tapi. Atau dia akan pensiun ketika dia nyalon gitu. Nah, berarti ada satu strategi juga mereka ya, karena Jakarta ini kan barometer ya. Ya. Ibu kota negara saat ini. Ya. Tentunya semua mata kan tertuju ke Jakarta. Ya. Walaupun Kaisang ini produknya juga ya anak presiden, tapi kan untuk menjual dia sebagai seorang calon pemimpin kepala daerah kan belum melekat ke dirinya Kaisang. Nah, apakah dengan dibikin isu atau apalah semacam itu untuk dia, ternyata ada strategi lempar ke Jawa Tengah? Saya kira gini, kalau ke Jawa Tengah asal Banteng nggak kuat-kuat amat, ya kan? Banteng nggak kuat-kuat Iya amat. kan? Maka dia bisa menang. Pertanyaannya sekarang ini, Banteng siapa yang akan dimajukan ke sana? Karena gini, Jawa Tengah itu kan kandang banteng ibaratnya. Yeah. Dan Jawa Tengah itu ya tidak boleh meleset PDIP kan. Nah sekarang PDIP menghadapi tantangan luar biasa dari Gerindra, M. Lutfi itu. Yaitu Kapolda. Konon yang mau digeser ke sana Andika. Kaisang gak mungkin sama Andika karena sudah berbeda haluan politiknya kan. Sudah saling bertentangan bahkan ya kan. Antara Megawati dan Jokowi kan. Karena itu Kaisang digeser ke sana akan ditandem sama N. Lutfi menurut saya. Dan itu lebih punya peluang untuk menang. Pertanyaannya kenapa nggak didorong sekalian sebagai calon gubernur kan begitu? Iya. Ya ini soal kursi. PSI berapa kursinya di Jawa Tengah? Kan begitu. Kalau di DKI saja cuma 8. Kalau di DKI dia kurang 14, banyak dia kurang. PSI belum terlalu banyak bicara di daerah-daerah ya. Iya, belum terlalu banyak gitu. Di DKI saja dia nggak nambah kursinya. Secara teoritis harusnya kan di KPU di DKI nambah dia kan, karena dia ditopang oleh kekuasaan. Dari 8 ke 8 nggak berhasil dia. Ini Bang amatan pribadi saya juga terkait PSI. Ya. Tadinya kan PSI ini sangat genjot banget ya mewakili kaum milenial lah, menyuarakan. Tapi ketika dia bergabung dan mempertontonkan kemarin itu kok jadi PSI ini kok jualnya agak stagnan sih. Ini pribadiku. Ya nggak pribadi. Memang yang jadi permasalahan adalah partai PSI ini adalah partai anak muda yang tua. Partai anak muda tetapi nempel dengan penguasa. Nah itu saja. Biasanya partai anak muda itu kan dinamis, memberontak. Kemudian idealisnya kan masih ada nih tinggi gitu ya. Nah ini mungkin pengecualian. Lev, kita
sebentar lagi kita close, tetapi Oke. sebelum kita close, kita bacain dulu ya beberapa komentar ya. Mungkin perlu saya jawab atau enggak ini nanti kita. Siapa ini Bang? Nah siapa Anda? Jadi ya Levi mau apa? Mauntu ini seorang jurnalis dari kantor berita apa namanya kemarin? KBA. Dari KBA ya. Tetapi ya tidak terlalu aktif lagi ya. Ya. Dan nanti insya Allah mungkin bantu-bantu RH Channel ya gitu. Kemudian salah partnernya Bang, undang Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung nggak bertanya, nggak rayu, nggak Refli answers, you understand ya kan. Kalau Rocky Gerung saya yang tanya ya kan. I ask, Rocky answers ya kan. Mungkin mereka pikir saya yang itu. Padahal enggak. Sebenarnya saya yang menanyakan. Tapi memang Rocky Gerung sama dia sama-sama dari Sulut, itu aja bedanya ya. Persamaannya ya. Kemudian ya putusannya bertujuan nyembah Jokowi, gimana nggak kena hujat ya itu kayak. Bukan dihujat aja, dikutuk dan dilaknat jutaan manusia. Mudah-mudahan yang juga dilaknat dan dikutuk penduduk langit. Apa maksudnya ini? Suka begitu Lev, ya kan? Kalau yang namanya orang netizen ini ya. Makanya saya tadi kan bacakan kan kritik, nggak apa-apalah ya kan. Oke, Lev, ada pertanyaan terakhir kalau ada. Terakhir Bang ya. Ya, oke. Terakhir nih. Ya. Artinya kita butuh reaksi, butuh ekspresi nih. Ya. Gimana reaksi ekspresi KPU nih? Reaksi Oke. KPU. Ini yang partai politik lah. Iya. KPU ini yang aneh bin ajaib. Biasanya orang kalau produknya itu dinilai cacat, kan nggak suka itu. Ya kan? Dia berusaha jelaskan di publik. Gak benar nih putusan MA itu. Ini udah benar. Apalagi KPU didukung oleh masyarakat, oleh akademisi hukum tata negara untuk tidak melaksanakan putusan MA. Kenapa? Karena kata Pak Jimli, juga misalnya Titi Anggraini, putusan itu gak bisa dilaksanakan. Karena tahapan sudah berlangsung. Kan calon independen kan sudah mendaftar dengan peraturan yang lama kan, nggak adil dong bagi calon independen kan begitu. Tapi KPU kelihatannya nggak masalah tuh. Malah sekarang dia bikin aturan bahwa 30 tahun itu sejak 1 Januari 2025. Dari mana itu aturan itu? Sontoloyo. Jadi ya itulah, samalah pokoknya. Aduh, memprihatinkan KPU. Padahal yang paling benar adalah dia tidak laksanakan putusan itu. Dia mengatakan putusan ini problematik, putusan ini diskriminatif, karena itu kami belum bisa laksanakannya. Nantilah 5 tahun ke depan, kan begitu mestinya. Tetapi ini malah dia akomodir dengan mengubah peraturan KPU. Padahal masih ada, kita nunggu apakah MK akan mengabulkan permohonan atau tidak. Kalau MK kabulkan permohonan, maka nggak berlaku ini, dan Gibran nggak bisa nyalon. Kalau ya kan? partai politik Bang? Partai politik kan tergantung pragmatismenya kan. Kalau Kim Koalisi Indonesia Maju kemarin dia sambut-sambut aja. Bahkan Habibur Rahman pernah hampir kelahi sama saya hanya bicara putusan ini kan. Saya menjelaskan soal calon, dia tiba-tiba bilang enggak, itu nggak ada calonnya itu presiden katanya. Padahal yang dimaksud dengan syarat-syarat untuk menjadi presiden itu, ya itu jadi calon itu maksudnya. Calon. Ya kan? Ngapain kita mengatur syarat menjadi calon presiden, syarat menjadi presiden, tapi untuk menjadi presiden harus jadi calon dulu. Paham gak itu? Jadi memang syarat presiden di Indonesia seperti apa? Jadi kadang-kadang orang membedakan antara calon presiden dan presiden itu kadang-kadang gak dibedakan. Nah, tetapi ketika kita bicara usia, stage-nya, maka usia itu biasanya diperuntukkan pada saat pencalonan. Seperti orang mau berlari kan, syaratnya dipenuhi dulu baru bisa bertanding. Bukan bertanding dulu baru kemudian syaratnya dipenuhi, itu sontoloyo namanya ya kan. Masa tanding dulu. Nah sama seperti ini.